Partai Kebangkitan Nusantara kan tidak hanya semata-mata untuk membangkitkan kembali Mas Anas, tapi juga membangkitkan kembali Nusantara kan. Ya, ya. Nah Itu yang besar, mimpi besar kita, dan kita berharap ya putra fajar seperti Mas Anas ini yang bisa ikut membantu membangkitkan Nusantara itu. Ya. Kebangkitan Nusantara seperti apa Pak yang diinginkan Pak? Seperti ketika kejayaan Nusantara kita dulu, di mana kita mampu mempengaruhi dunia, bukan dipengaruhi oleh dunia. Karena kita ada semua di sini. Kalau kita lihat zaman dulu, kemajuan kita ini luar biasa. Ya. Lambang kita ini merah putih, merah putih, merah putih, merah putih ini. Jumlahnya berapa? 9. Ya. Nomor kita 9. Nusantara jumlahnya 9. Nomor kita 9. Indonesia jumlahnya 9. Pancasila jumlahnya 9. Jadi betapa angka 9 ini kami dapatkan itu karena anugerah semesta untuk memang mengawal kebangkitan Nusantara. Itu yang kita yakini. Nah, kebangkitan Nusantara seperti apa? Ya, tentu kebangkitan Nusantara di mana kita unggul dibandingkan negara-negara lain karena apa yang ada di Ibu Pertiwi ini dikelola dengan cara yang benar dan tepat. Contoh gini, awal-awal abad Masehi kita sudah punya kekuatan maritim luar biasa. Yang namanya Amerika itu belum ada. Belum ada negara itu masih belum ada, memang belum dibentuk. Tapi kapal kita sudah bisa ke Madagaskar, bisa ke Afrika Selatan, bisa mengarungi banyak. Abad keempat, Kutai Martadipura sudah bisa menguasai sebagian Asia Tenggara. Padahal beliau ada di kerajaannya ada di tengah-tengah lewat sungai kan. Bagaimana membuat kapal yang aman di sungai dan kemudian aman di laut lepas tanpa ada mesin? Itu kan teknologi. Ya. Jadi sains kita waktu itu betapa tingginya. Sains kita begitu tinggi. Ada mahkota berbahan emas. Untuk mendapatkan emas, itu kan ilmu pertambangan harus tinggi. Karena dia masih dalam tanah. Harus dikelola. Ada zat kimia. Jadi zaman dulu, abad keempat, kita sudah mengenal pengelolaan tambang. Karena buktinya kita punya produk-produk peninggalan-peninggalan dari emas, tembaga, perak, dan sebagainya. Karena itu kan dalam struktur tanah kan ada di dalam tanah. Kita bisa kelola. Pertambangan kita maju, bahari maritim kita maju, perkapalan dan sebagainya. Berjalan kemudian abad ke-7 ke-8 misalnya ketika Sriwijaya misalnya. Sriwijaya 9 juga hurufnya. Ya. Kita punya poros maritim di situ. Ya. Yang mana orang-orang Cina itu belajarnya ke Dharma Kirti di Sriwijaya. Orang Cina belajarnya ke Palembang. Palembang Jambi lah. Kalau sekarang bagi provinsi, kalau dulu kan Sriwijaya. Belajarnya ke sana, orang Cina. Ada dua yang hebat waktu itu, India dan Sriwijaya. Nalanda University dan kita punya Dharma Kirti. Jadi pada abad ke-78 kita sudah punya kampus, punya tradisi intelektual. Udahlah, mau zaman Syailendra kita punya Borobudur, atau kita lihat arsitektur ya, Borobudur, Prambanan, itu mahakarya arsitektur yang tidak pernah diajarkan kita hari ini. Kita jadi sebutkan ini candi abad sekian dibangun kerajaan ini, ceritanya tentang ini, bla 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 bla, sisanya mitos. Tapi pernah nggak diceritakan bagaimana batu itu begitu besar, ilmu transportasi apa dipakai dari daerah aliran sungai Gunung Merapi, batu itu bisa berpindah ke sana. Sementara transportasi pada zaman dulu hanya kerbau. Ya. Pasti ada ilmu yang pengetahuan yang tinggi dipakai untuk membawa batu itu menjadi mudah dibawa ke lokasi tempat candi itu. Itu satu. Yang kedua, bagaimana mengolah batu itu dengan peralatan sederhana. Di abad itu mengolahnya kan tidak sembarangan. Kemudian bagaimana menyusun batu itu begitu tinggi
tanpa ada beton bertulang. Di dalamnya berlobang. Bisa naruh patung lagi tengahnya. Ya. Itu kan sebuah arsitektur dunia yang luar biasa pada abad itu. Dan tidak pernah diajarkan kepada anak-anak kita betapa hebatnya nenek moyang kita dulu. Dalam sudut ilmu pengetahuan. Malah mitologinya yang terkenal. Lolo Jonggrang lah, Bandung Bondowoso, apa. Tapi ilmunya tidak diajarkan. Ya. Oke. Sampai ke Majapahit misalnya. Majapahit 9 juga. Majapahit. Pada zaman Majapahit itu kita punya kapal namanya Jung. Yang namanya kapal induk itu kita yang punya lebih dulu. Kapal yang mengangkut sampai 1.000 orang. Mengangkut berbagai aneka rempah-rempah, pesawat kapal tempur langsung seketika. Kita punya, Empu Nala, dan benderanya ini. Benderanya ini dipakai. Dan bendera ini kemudian yang disebut dengan Sang Saka Getih Getah Samudra. Ini benderanya ada namanya nih. Jadi bendera yang memiliki sejarah mungkin PKN saja. Yang lain kan desain aja. Tapi kali ini ada sejarahnya. Di zaman Majapahit inilah bendera yang dipakai untuk menunjukkan keagungan, kejayaan Majapahit. Ketika dia masuk ke sebuah daerah itu dipakai. Kapal-kapal pakai ini. Sehingga kapal-kapal asing yang masuk ke Indonesia, ke Selat Malaka dan sebagainya ingin aman, dia pasang bendera ini biar nggak dicari bajak laut. Inilah kemudian menjadi inspirasi Amerika, negara-negara persemakmuran mengikuti inspirasi benderanya ini. Makanya kalau ada bendera-bendera banyak-banyak begitu, inspirasinya dari Majapahit. Artinya apa? Negara kita bisa mempengaruhi dunia zaman itu. Ya. Majapahit abad 13-14, dirintis abad 12. Zaman abad ke-13-14 Eropa tuh gelap, kelaparan. Ya. Baru zaman Renaissance berbangkit lagi. Ketika mereka kelaparan, mereka kesulitan hidup dan sebagainya, mereka kirim kemudian ekspedisi ke mana-mana, termasuk ke daerah kita. Kita bantu, kita ini kembangkan dan sebagainya. Ke mereka makmur lagi. Kirim pedagang lagi, makmur lagi. Akhirnya kita lama-lama kita yang dijajah. Ya kan? Kita dijajah, VOC datang dan sebagainya. Akhirnya kita dijajah. Hari ini kita saksikan pelajaran sejarah kita bermasalah. Isinya itu selalu isi perang antar kerajaan. Secara alam bawah sadar, kita anak-anak bangsa kita diwariskan untuk bermusuhan jadinya. Tidak pernah diajarkan sejarah bagaimana hebatnya pertambangan kita waktu itu, bagaimana hebatnya maritim kita waktu itu, bagaimana hebatnya arsitektur kita waktu itu, bagaimana hebatnya berbagai disiplin ilmu, termasuk bioteknologi, kimia, ketika zaman di Toraja misalnya, mumi, pengawetan mumi itu bagaimana kita bisa, tidak hanya Mesir saja, kita juga bisa. Tapi nggak pernah diajarkan. Apa bahannya, apa zatnya. Anak-anak kita nggak pernah diajarkan pelajaran. Paling isinya itu adalah pelajaran sejarah, di mana kerajaan ini sama kerajaan ini berperang. Kerajaan sama ini berperang, gitu aja. Itu pendidikan sejarah zaman Belanda. Yang memang membangun alam bawah sadar kita untuk bertempur. Karena penjajah itu setelah perdagangan kan antropolog yang masuk. Antropolog itu membedah isi dalam perut kita, lalu mereka konsentrasikan, mereka adu masyarakat kita. Perang terus jadinya. Nah, ini kita harus sadar. Makanya perlu ada gerakan penyadaran. Kalau dulu kita bisa berjaya, maka ke depan kita bisa berjaya. Karena semua kita miliki hari ini. Indonesia salah satu negara terbesar pemilik energi dunia. Sehingga semua orang berkepentingan menghancurkan Indonesia agar mudah menguasai energinya. Nah, kita harus punya gerakan penyadaran untuk itu. Yang itu pasti tidak akan ada di partai yang dipegang kapitalis. Karena kapitalis ini kita eksplorasi besar-besaran. Biar dapat untung sebesar-besarnya, kan begitu. Kalau kita enggak, gerakan penyadaran kita beda. Ini kita kelola, ini kita kembangkan, anak-anak kita sekolahkan biar menguasai ini. Gitu. Hentikan pelajaran-pelajaran sejarah yang mengadu domba. Walaupun itu fakta sejarah, nggak perlu itu yang dibesarkan. Tapi besarkanlah pelajaran sejarah yang mengandung unsur sains. Kenapa jenazah itu bisa awet? Bagaimana caranya? Kenapa perekat telur oleh sebagainya itu bisa menjadi perekat bangunan? Kenapa? Ini kenapa itu dijelaskan secara pelajaran sejarah, tapi sains nempel. Arsitektur dihitung ketinggian berapa, batu berapa banyaknya, dihitung. Sehingga anak kita langsung
matematika, belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi, semua dia belajar di dalam pelajaran sejarah. Nah, kalau dari kecil diajarkan seperti itu, maka anak kita semua berpikir sains. Maka semua yang ada di Ibu Pertiwi ini dia akan teliti. Maka betapa potensinya kita. Hari ini kita ngomong nikel, ribut, listrik. Kita kalau bisa bangun listrik semua kayak idenya Pak Jokowi biar bisa mandiri. Pasar Indonesia saja mobil listrik udah cukup kok. Motor listrik udah cukup. Orang kita penduduk banyak. Ya. Beda kalau kita negara kayak Finlandia atau Estonia yang 3 jutaan, atau Finlandia 5 jutaan. Dia membuat produksi, dia harus pasarkan keluar. Kalau enggak itu rugi dia investasi. Tapi kalau Indonesia, apa kita kelola untuk kita, sisanya baru bawa keluar, masih bisa hidup. Perusahaan apapun masih bisa hidup. Karena kita masih pengguna. Enggak kayak sekarang kita. Di modern ini kan riset nomor 1. Tapi PLN kita rugi terus. Monopoli tapi rugi. Marketingnya udah jelas. Konsumen jelas. Nggak bisa nolak konsumen. Bisa nolak nggak? Nggak bisa. Konsumen harus milih PLN. Nggak bisa nolak tapi rugi terus. Apanya yang salah? Padahal Indonesia ini sumber energi. Kenapa jadi mahal? Nah, karena kan kebijakan energi kita yang salah. Dikuasai oleh kepentingan kapitalis. Ini harus ditata ulang. Nah, kalau ditanya PKN bagaimana sudut pandangnya? Sederhana. Apa yang ada di Ibu Pertiwi kita, berarti itu Tuhan menganugerahkan untuk dikembangkan. Termasuk soal uranium, soal nuklir, termasuk soal thorium yang hari ini bubble nomor 2 terbesar di dunia. Itu kalau itu dikembangkan listriknya, murah sekali listrik di Indonesia. Kalau listrik sudah murah di Indonesia, maka industri kita akan murah. Kalau industri kita sudah murah, maka daya saing ekspor kita tinggi. Dari situ mulainya memperbaiki bangsa ini. Tapi kalau listrik mahal, gimana kita mau bersaing? Belum buruhnya jadinya nggak sejahtera, karena kesedot biaya di listrik kan. Tapi kalau listriknya bisa ditekan, bisa digeser ke kesejahteraan buruh kan begitu. Jadi buruhnya nggak perlu demo-demo terus, tapi fokus kerja karena gajinya sudah sesuai dari pengurangan biaya produksi di listrik. Nah ini contoh aja. Nah, kalau misalnya batu bara ya silakan di daerah yang penghasil batu bara, di situ listriknya batu bara. Kalau arus bawah laut bagus, arus bawah laut. Kalau geotermal di sana bagus, kembangan geotermal. Jadi memang apa yang ada di daerah itu langsung dikembangkan untuk wilayah Sirna. Kan biaya jadi murah. Sekarang batu bara ambil Kalimantan, kirim sampai ke Bali, atau kirim sampai ke Poiton. Kan itu biaya transportasi, biaya ini kan jadi tinggi kan. Untuk di sini dibakar. Kan udah lah, potensi masing-masing disesuaikan. Kalau menurut kami sih begitu. Nah ini kalau kebangkitan Nusantara di sana Mas.